Halo Sobat Bangsa, selamat datang di podcast kelompok 3 Angkatan 9 Mahkamah Agung. Tempat kita ngobrol santai tapi bermakna tentang Indonesia tercinta. Hari ini kita akan angkat tema yang sangat penting nih guys, yaitu bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Bersama saya Aira dari Pengadilan Agama Tenggarong dan kita sudah kedatangan tamu-tamu luar biasa dari berbagai latar belakang nih. Yuk langsung saja kita kenalan. Pertama, kita sambut Mas Malik. Sore, Mas. Selamat sore Mbak Ira. Oke, perkenalkan nama saya Adam Malik. Saya dari Pengadilan Negeri Kalabahi, Alor, Nusa Tenggara Timur. Oke. Yang kedua ada Mas Ricci. Halo, Mas. Halo Mbak, halo semuanya. Perkenalkan, saya Ricci Afriansa Kurniawan dari Pengadilan Agama Negara. Oke. Yang ketiga hadir juga yaitu Mbak Cecilia. Silahkan, Mbak. Halo semuanya, kenalkan nama saya Cecilia, asal dari Semarang. Saat ini penempatan di Pengadilan Negeri Amlapura. Oke. Dan yang terakhir ada Mas Yohanes. Silahkan, Mas. Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohanes. Saya berasal dari Pengadilan Negeri Bontang. Mari kita mulai ya berbincang-bincangnya, teman-teman. Saya mulai dengan pertanyaan umum nih. Menurut teman-teman, sebenarnya apa sih arti dari rasa bangga berbangsa dan bernegara Indonesia itu? Mungkin bisa dari Mas Malik dulu. Ya Mbak, terima kasih Mbak Humaira. Bagi saya, bangga berbangsa itu ketika kita perlu memahami sejarah bangsa ini. Bagaimana kita meraih kemerdekaan dengan perjuangan yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh para pahlawan terdahulu kita. Nah, sebagai anak bangsa, kita perlu mengetahui dan menghargai bagaimana perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pahlawan terdahulu kita dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, tugas kita saat ini adalah menjaga dan mempertahankan bagaimana nilai-nilai kemerdekaan itu sendiri. Menarik nih. Mungkin selanjutnya bisa dari Mas Ricci. Menurut saya ya, makna berbangsa dan bertanah air adalah yang sebagai anak muda dan lahir di Indonesia, yang pasti saya merasa bangga saat ini berkontribusi dalam perubahan sosial dan ikut dalam kegiatan yang berdampak positif untuk lingkungan sekitar. Terutama ya kita di lingkungan masyarakat sekitar, dengan menanamkan rasa bangga akan berbangsa dan bertanah air, menularkan hal-hal positif, terutama di adik-adik kita nih, Mbak Ira, sebagai penerus bangsa ini. Harus kita tanamkan bahwa makna berbangsa itu sangat penting untuk kehidupan kita bernegara di Indonesia ini. Oke, Mas. Dari Mbak Cecil gimana nih, Mbak? Kalau menurut pandangan saya sendiri nih ya, rasa bangga berbangsa dan bernegara itu juga dapat diwujudkan melalui perasaan memiliki, menghargai, dan berkomitmen untuk memajukan perekonomian negara sebagai bagian dari identitas dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dalam hal ini, kebanggaan bukan hanya soal merasa senang menjadi warga negara Indonesia, tetapi juga tercermin melalui tindakan nyata. Misalnya, mendukung produk dalam negeri untuk memperkuat industri lokal. Yang kedua, lapangan kerja yang baru dan tentunya akan meningkatkan daya saing. Dan yang terakhir bisa juga dengan meningkatkan keterampilan dan produktivitas supaya ekonomi negara makin maju. Jadi, menurut saya untuk mewujudkan rasa bangga berbangsa dan bernegara berarti kita mau berkontribusi pada pertumbuhan dan kemandirian ekonomi Indonesia, sehingga bangsa Indonesia tidak hanya dikenal kaya akan budaya, namun juga kuat secara finansial dan mandiri secara ekonomi. Banget nih ngobrol Mbak Cecilia. Kalau Mas Yohanes gimana, Mas? Ada pendapat lain? Ya, menurut saya bisa lewat seni, bisa juga dari cerita rakyat, tarian tradisional dan nilai-nilai luhur lainnya. Contohnya seperti cerita-cerita yang pernah kita dengar seperti Malin Kundang, atau tarian cak-cak yang dari Bali, atau juga tarian dari daerah saya itu lompat batu ya. Itu bentuk nyata kita sebagai bangsa Indonesia ini mencintai negara kita, melestarikan nilai-nilai luhur kita.
Oke, terima kasih pendapatnya ya Kak teman-teman semua. Nah, kalau tadi kita membicarakan apa arti rasa bangga berbangsa dan bernegara ini, sekarang saya mau menanyakan tentang tantangan. Menurut teman-teman semua ini, apa aja sih tantangan terbesar dalam menanamkan rasa nasionalisme di tengah masyarakat saat ini? Dimana kita tahu sekarang sudah banyak masyarakat yang individualisme, kemudian juga kemarin hashtag kabur aja dulu juga sudah banyak di media sosial. Gimana nih pendapat kawan-kawan mengenai hal tersebut? Mungkin bisa dari Mas Adam lagi, Mas Malik. Oke, seperti yang tadi sudah disinggung sedikit oleh Mbak Humaira ya, tantangan utama kita itu di dunia yang sekarang ini adalah arus informasi dari global itu sangat mulai dari hiburan, gaya hidup, dari luar negeri itu sangat mudah sekali diakses oleh anak bangsa kita saat ini ya. Informasi yang tersebar dengan cepat itu bisa salah satunya bisa memecah persatuan jika tidak disaring informasinya itu betulkah secara hoax atau bukan gitu kan, sehingga informasi itu bisa menurunkan atau menenggelamkan identitas bangsa yang kita miliki. Anak-anak sekarang coba mungkin lebih mengenal budaya luar dibandingkan dengan budaya kita sendiri untuk saat ini kan. Itu sehingga rasa nasionalismenya itu sudah mulai agak melemah karena tidak adanya ikatan emosional terhadap identitas bangsanya. Nah, itu mungkin salah satu tantangan yang perlu kita waspadai saat ini, dan kita juga sebagai anak bangsa sangat perlu untuk menjaga identitas bangsa yang kita miliki agar kita tetap memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Seperti itu, Mbak. Oke, siap. Mungkin kemudian dari Mas Ricci apa nih, Mas? Ya, kalau menurut saya ya, apa yang benar apa yang dikatakan sama Mas Malik tadi. Apalagi di media sosial, rasa kebangsaan sering kalah oleh tren. Apalagi sekarang tren-tren luar negeri sudah menjamur di media sosial. Tapi sebenarnya Mbak, kita bisa memanfaatkan platform itu untuk kampanye hal-hal positif. Contohnya misalkan 17 Agustus nanti kita bisa memposting tentang tokoh-tokoh para pahlawan kita sehingga bisa menanamkan rasa nasionalisme di kalangan anak muda juga. Ya, berarti kita harus menggunakan sosmed kita dengan baik ya, Mas ya. Ini bisa dilanjut dari Mbak Cecil. Kalau di sini saya melihat tantangan untuk menanamkan rasa nasionalisme masyarakat dari sektor ekonomi ya, seperti yang dikatakan sama Mbak Humaira tadi, dari sektor ekonomi sendiri itu memang ada dan cukup kompleks ya untuk dijabarkan. Nah, dari hashtag sendiri ya, yuk kabur aja dulu itu juga ada contoh banyak masyarakat yang merasa tidak punya ruang berkembang di negeri sendiri. Nah, dampaknya bisa membuat mereka kurang memiliki keterikatan emosional dengan negara. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya keterbatasan lapangan kerja yang berkualitas. Kan sudah banyak tuh tenaga kerja terampil, khususnya yang anak-anak muda merasa kalau kesempatan kerja dengan gaji yang lebih layak itu lebih banyak di luar negeri. Akibatnya, potensi terbaik bangsa justru malah berkontribusi untuk negara lain, bukan untuk negara kita sendiri. Dari sisi lain, kurangnya penghargaan terhadap harga lokal, terhadap karya lokal, juga produk dan jasa dari dalam negeri ini seringnya kan kalah pamor ya dibanding dengan produk-produk di luar negeri. Meskipun kualitasnya itu sebanding, tapi kita malah lebih memilih untuk memakai produk dan jasa dari luar negeri. Akibatnya pelaku usaha lokal juga kesulitan berkembang. Oke, emang ini Mbak, kalau dilihat padahal produk Indonesia banyak yang bagus ya Mbak. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut oleh Mas Yohanes, silakan. Ya, baik, saya singkat saja. Saya setuju dengan pendapat kawan-kawan sekalian. Banyak memang yang belum sadar dalam menanamkan rasa nasionalisme ini. Ya, sebenarnya budaya kita ini adalah kekuatan bagi kita sendiri ya, gitu ya, dan bisa menjadi identitas kita juga. Gitu. Nah, memang ini perlunya edukasi kita ya dalam mencintai budaya itu sendiri gitu. Sebenarnya mencintai budaya kita itu
bukan hal yang kuno gitu, tapi keren gitu. Jadi memang ini tantangan kita gitu. Nah, kalau begitu dari tantangan tersebut pasti ada solusi harusnya nih ya. Kalau dari teman-teman ada nggak ya solusi atau saran untuk para pendengar podcast kita ini nih agar bisa membangun rasa cinta tanah air ini, terutama di kalangan generasi muda sekarang? Silakan Mas Malik. Oke, Mbak Mira. Untuk membangun rasa cinta tanah air mungkin dimulai dari dunia pendidikan ya. Berarti menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme kepada pelajar mulai sejak dini, agar kelak nanti sudah memiliki tumbuh di dalam dirinya itu menjadi warga negara yang bangga, peduli, dan mau berkontribusi untuk negara kita Indonesia yang tercinta ini. Oke Mas, kalau dari Mas Ricci gimana nih Mas solusinya? Ya Mbak Aira, terutama untuk generasi muda kita ya, seharusnya kita harus melibatkan mereka ke dalam kegiatan-kegiatan sosial, bukan hanya sebagai penonton. Yang pasti mereka harus punya peran nyata. Jadikanlah mereka peran utama sehingga rasa cinta tanah air semakin bertumbuh dan tidak tergerus oleh tren-tren seperti luar negeri seperti sekarang ini ya. Contohnya apa yang dikatakan Mas Yohanes tadi, ikutkan ke mereka seperti kegiatan seni dan budaya, mempelajari tarian-tarian nasional, musik nasional, bahkan kuliner tradisional pun harus mereka ketahui, karena kan masih banyak kuliner tradisional yang bahkan kita pun kadang tidak tahu, hanya orang-orang terdahulu yang tahu. Dengan kekayaan budaya kita yang sekaya ini kan seharusnya kita bisa membangun cinta tanah air kita sehingga anak muda kita menjadi tahu dan menjadi bangga. Ya begitulah Mbak. Kalau dari Mbak Cecil gimana nih Mbak? Kalau dari saya sendiri, caranya ya dengan mendukung dan mempromosikan produk lokal tentunya. Anak-anak muda sekarang harus diajarkan untuk bangga memakai karya dari anak bangsa. Nah, untuk membangun rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda, khususnya dalam bidang ekonomi nih, kuncinya tadi melalui bidang pendidikan. Adalah caranya juga itu mengintegrasikan materi ekonomi kreatif dan kewirausahaan ke dalam kurikulum sekolah atau kampus. Selain itu adalah dengan membuat mereka merasa punya peran, manfaat, dan rasa bangga dalam memajukan perekonomian bangsa. Nah, kalau untuk mendorong konsumsi dan produksi produk lokal, bisa dilakukan dengan pengadaan kampanye Bangga Buatan Indonesia yang dikemas kreatif di media sosial. Tidak lupa untuk memberikan penghargaan kepada anak-anak muda sebagai bentuk apresiasi bagi anak-anak muda yang berhasil menciptakan produk lokal yang inovatif. Oke, yang terakhir nih mungkin dari Mas Hanes ya Mas. Ya, kasih. Jadi mungkin tadi udah habis diborong sama kawan-kawan semua ya. Jadi saya di sini mau mengajak nih ya, semua anak muda di Indonesia ini ya, mari kita berkarya gitu ya. Mari kita mengharumkan nama Indonesia ini dengan karya, ide, gitu. Ya supaya Indonesia kita yang tercinta ini dapat terkenal di berbagai mancanegara ya, gitu. Kalau bukan kita, ya siapa lagi yang mau majuin Indonesia ini ya? Wah, solusi dari teman-teman keren-keren nih. Buat para pendengar bisa ya dicontoh solusi dan saran dari teman-teman kita ini agar kita selalu bisa bangga dan cinta terhadap tanah air. Karena kalau bukan kita, siapa yang menjaga tanah air ini? Oke, Sobat Bangsa, banyak cara untuk menunjukkan bahwa kita bangga dan bangga dalam berbangsa dan bernegara Indonesia, baik itu lewat pendidikan, ekonomi, aksi sosial, hingga seni dan budaya. Terima kasih banyak untuk Mas Malik, Mas Ricci, Mbak Cecilia, dan Mas Yohanes atas insight yang luar biasa hari ini. Semoga obrolan ini bisa menginspirasi teman-teman dimanapun kalian berada ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.